Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama menjabarkan ya, bersama-sama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Bagi yang belum nyimak ayat 1, ayat 2 Al-Baqarah, mohon disimak dahulu urutan. Nanti ada arti per satu huruf. Dan kita selalu ingat diri, sadar diri. Jikalau kita membaca ayat Al-Quran, berarti posisi kita itu ada di subjek sementara. Setelah selesai membaca, kita kembali kepada objek. Ya, jangan terlena oleh suasana subjek. Kalau kita berlama-lama di subjek, nanti orang lain terus yang ditunjuk. Jadi kita kembali ke objek. Karena nanti ada kalimat mereka, berarti kita kena. Kalau ada kalimat kamu, kita juga kena. Karena yang ngucapin Gusti Allah. Ya, ayo kita bersama-sama ya. Bila mana nanti ada tulisan kami yang salah, yang kurang, mohon. Namanya manusia, al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tetap ada salahnya, ada benarnya, ada lupanya, ada ingatnya. Ayo kita luaskan bersama-sama ya. Coba perhatikan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau wa idza khalau ora khalau ya. Wa idza khalau ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Sya bukan sa. P kalau dibaca sayatinihim berarti dua huruf salah. Syayapi P bukan ti. Kalau ti kan ta ti tu. Kalau po pi tu. Ya. Syayatinihim. Qalu ya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayo kita, kalau Arabnya belum bisa nggak apa-apa, yang penting maknanya, artinya. Nanti artinya bila mana kita belajar maknanya, artinya, posisi membacanya harus ada subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek di dalam kalimat, subjek, predikat, objek di dalam diri kita. Ya, karena ini yang ngucapin Gusti Allah, kita kena. Dan bila mereka berjumpa, ya berarti kesini juga orang ini yang ngomong Gusti Allah. Dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Kalimatnya mengatakan, berarti belum merasakan ya, belum melakukan. Orang baru mengatakan beriman ya. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, jadi hawa nafsunya terlalu berlebihan ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu ya. Sependirian itu sefrekuensi atau segrup. Kami hanyalah berolok-olok. Ayo kita perhatikan. Ini kami analogikan, ini sifat munafik yang efeknya negatif. Karena ada munafik yang efeknya positif. Ya, munafik ibarat muka dua. Ngomongnya nggak bener tapi benerin dibolak-balik. Tapi ini analoginya munafik yang menimbulkan negatif. Ya, kami contohkan dulu analogi munafik yang mengakibatkan positif. Contoh, seorang istri masak asin, suami makan, rasanya asin banget. Tapi pas istri nanya, "Pak, makanan saya, masakan saya asin ya?" Enggak. Itu berbohong untuk kebaikan. Muka dua kan, ngerasain asin tapi bilang enggak, berarti muka dua, tapi menimbulkan positif. Kalau ini yang menimbulkan negatif, ini analoginya
muka dua yang menimbulkan negatif. Contohnya, ada orang menyampaikan saya beriman. Baru menyampaikan, berarti kan ucapan dawang, belum merasakan atau belum melakukan. Jadi di saat lagi gabung sama teman-teman, itu ngomongnya saya sama dengan kamu. Ya, jadi itu mengolok-olok juga. Di sini sudah gejolak. Padahal tidak sama, tapi mengatakan saya sama, sependirian kok, seprofesi, sefrekuensi sama, nggak apa-apa. Ya, itu seakan-akan sama, padahal mengolok-olok. Karena setan itu nafsu untuk mencari seseorang, mencari massa, tapi tujuan awal di dalam dirinya juga negatif, hasilnya juga menimbulkan negatif. Jadi ini dibilang di bidang apa saja, mohon diluaskan, di bidang apa saja. Ya, saya analogikan di bidang apa saja, mohon diluaskan. Contohnya, saya ikut kamu. Padahal di sininya bukan ikut kamu, saya ikut si A, tapi di sininya ikut si B, yaitu mengolok-olok orang juga, mengolok-olok batin kita juga. Batin kita itu diolok-olok, sehingga nanti ada jawabannya di sini. Ya, yang ke-15, Allahu, bukan Allah, bukan Allahu, bukan nggak ada O-nya, Allah ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi pu, ya, pu, bukan tu, ini po, ti, pu, yanihim ya'mahun. Ya, Gusti Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, yaitu yang terombang-ambing di dalam diri kita. Contoh, si A mengatakan, saya ikut grupnya B, saya ikut partainya B, umpama ini analogikan partai. Jadi umpamanya saya, umpamanya kami ya, kami mengatakan saya ikut partainya A kepada orang yang kelompoknya A. Di waktu lain, saya partainya B kepada kelompok yang B. Ya. Di sini sudah gundah gulana. Di saat si kelompok A sama kelompok B duduknya enggak berjauhan, kita kan gundah, bingung. Mau ke sana, mau ke kelompok A, mau duduk bersama kelompok A, ada kelompok B ngeliatin. Katanya saya kelompok B. Inilah sudah mengolok-olok diri kita sendiri. Sudah mengombang-ambing. Nah, ini nanti di sini ada mengombang-ambing diri kita sendiri. Jadi kami analogikan di sini partai. Ya, partai apa saja. Mau partai besar, partai kecil, atau partai berbentuk dagangan, atau partai berbentuk bendera, mohon diluaskan. Ya, mohon diluaskan. Jadi intinya ini adalah contoh muka dua kemunafikan, sehingga dirinya, hatinya tersesatkan. Pesan, maksudnya sesat begini, jangan terlalu jauh. Mau di sini sudah mengakui saya ngikut partai A, itu kepada yang partai A. Pas ada partai B, kelompok partai B, saya ngikut partai B. Di saat partai A dan partai B mengadakan acara makan-makan, deket, situasinya deket, lokasinya deket, kita yang mengatakan A dan mengatakan terombang-ambing, mau ngikut makan sama A, nanti si B ngeliatin, mau ngikut makan si B, si A ngeliatin. Disitulah tersesat sendiri, lapar. Ini analoginya luas ya, analoginya luas. Ayat 16-nya, lanjutkan. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, ini yang ke-16-nya ini rangkuman di atas.
mereka itulah orang yang membeli kesesatan. Ya, ini nanti ada analoginya luas ya. Analoginya ya, karena ini kan kalimatnya mereka itu terombang-ambing ya, sudah kami contohkan tadi. Katanya ngikut partai A, katanya ngikut partai B, katanya saya sependirian ya, sefrekuensi ya. Pas ada acara A sama B sama, kita yang mengaku A B kan keder ya, terombang-ambing, tersesat. Bukan tersesat ke sana, kitanya jadi keder, jadi nggak ikut makan-makan deh ya. Jadi ini saya lanjutkan lagi ayat 16. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan. Kalau orang ya kesini lagi ya, karena ini yang baca kan Gusti Allah, kita hanya mengikuti. Berarti kalau mengikuti subjeknya Gusti Allah, kembali kita sebagai objek. Mereka membeli dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya, ini luas banget ini. Ini dari segi pengajian ada, dari segi analogi, banyak sekali ini sebenarnya. Segi pengajian ada, segi perjimatan ada di sini. Coba perhatikan kalimatnya. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan. Jadi ya munafik juga sama ini. Membeli kesesatan tapi ditutup-tutupi seakan-akan nggak sesat gitu loh. Seakan-akan nggak sesat. Ya mohon luaskan. Di bidang apa saja ini? Contoh analogi yang umum. Umpama namanya analogi kan. Kalau nggak dianalogikan nanti keder juga. Umpama, ini tanah bagus banget ini. Ini tanah bagus banget. Ini kalau dijual harganya segini. Ini nanti bakalnya rame ini. Ini nanti berapa bulan kemudian bakal tinggi harganya. Ayo beli. Itu ibaratnya begitu. Belum tahu ke depannya tapi sudah langsung meyakinkan bahwa tanah ini bakal bagus-bagus, itu saja. Ya. Bukan hal tanah saja, ini luas, mohon diluaskan. Jual beli di bidang apa saja. Yang intinya mengajak agar orang itu membeli, tapi nyatanya nyesel, habis beli nyesel gitu aja. Ini di bidang apa saja, luas ya. Jual beli online juga luas ini ya, luas ya. Menarik pembeli, tapi setelah beli nyesel, itu aja ya. Nah, dengan petunjuk ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi seakan membeli kesesatan tapi dengan ditunjukkan petunjuk yang, ini bakalnya bagus, ini barang bagus, ya itu aja. Maka tidaklah beruntung perniagaannya. Contohnya, orang kalau jual barang kualitasnya biasa tapi dianggap kualitas tinggi, kualitas high, kan harganya tinggi. Lah setelah yang beli tahu, kan yang beli kapok, nggak beli lagi. Makanya ada kalimat, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk ya. Artinya petunjuk yang dianggap kayaknya menguntungkan ya. Coba luaskan. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi barangnya tidak bagus tapi dibilang bagus, maka tidaklah beruntung perniagaannya. Itu loh maksudnya. Jadi lakunya cuma satu, setelah itu pada kapok, itu aja lah. Dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Lah justru kalau sudah terbiasa, yang jual sudah biasa, nggak apa-apa, ini harga barang biasa tapi dianggap kan nanti yang beli juga banyak. Nah itu orang yang nggak mendapatkan petunjuk, karena di dalam ini yang penting duit.
Sehingga nanti sama Gusti Allah kalau sering menipu itu jalannya banyak. Wong bukan nipu, orang menghasilkan kerja yang benar-benar secara umum halal saja, kalau nggak pernah memberi itu nanti diambil. Biasanya rata-rata diambilnya lewat sakit nanti di rumah sakit berapa hari berapa bulan duitnya habis. Kalau orang sering menipu, pastinya sunatullahnya, energi, frekuensi, vibrasinya berjalan, tabur tuenya itu pasti akan kena tipu. Kalau nggak kena tipu sama sesama manusia, ya ditipu sama Gusti Allah, sama juga. Ya, kalau manusia nggak berani nipu, nanti Gusti Allah yang nipu itu. Karena itu sistem frekuensinya, walaupun kalimatnya Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ngasih apa saja, nyayangi apa saja, khairihi wa syarrihi minallah. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita itu tidak ada. Ya, tadinya kan tidak ada, sekarang ada, bakal tidak ada. Intinya kalau kita mau apapun, kalimat yang pertamanya amani dulu, jangan menyatakan iman secara kalimat, tapi kita merasakan keimanan, mengerjakan keimanan. Kalau orang mengerjakan keimanan, nanti Al-Baqarah 115-nya mengena ke dalam diri kita. Surat Qaf ayat 16-nya mengena di dalam diri kita. Surat At-Taubahnya ayat 40 mengena di dalam diri kita. Jadi surat Shad-nya juga nanti mengena ke dalam diri kita ya. Surat Shad ayat 72 ini karena sangat luas, bahwa surat Shad, surat Qaf, At-Taubah, Al-Baqarah 115 itu berkesinambungan, saling mengisi apapun. Di gerak-gerik apapun itu ada kontrol dari ayat itu. Ya. Kontrol ayat ya, yang sekarang sudah kami hapus video-video yang lama kan masih banyak di sini tulisan Al-Baqarah ya. Jadi mohon, ada munafik yang menimbulkan kebaikan, silahkan, tapi jangan membuat muka dua, menimbulkan kesengsaraan orang lain atau menimbulkan negatif kepada dirinya dan orang lain. Jadi mohon, bila mana kami menjabarkannya kurang luas ya, bila mana kami menjabarkannya kurang luas, tulisannya ada yang salah, ya kita sama-sama belajar. Ya, kalau sama-sama belajar itu banyak ya. Kita selalu ikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menganggap umatnya itu ya, muridnya itu sebagai murid, tapi menganggap muridnya sebagai sahabat. Agar kalau kita kerja kelompok atau belajar kelompok itu, kalau kita sahabatkan ilmunya Gusti Allah terungkap bersama-sama, masukan dari A dari B ya. Ayo kita luaskan, ayo kita selalu mengikuti sistemnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem sahabat, jangan sistem guru dan murid. Ini yang berat, banyak perisai ya. Banyak perisai, batas-batas ya, takut. Murid mau nanya takut ya, segan. Tapi kalau sudah sistem sahabat, ungkapan, karena ilmunya Gusti Allah itu bukan dari satu orang, karena setiap manusia itu ada guru sejati. Makanya setiap manusia punya ilmu, punya masukan untuk diolah bersama agar ketemu, agar luas ya. Kita luaskan, mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Barangkali kami analoginya kurang luas, mohon diluaskan, mohon diluaskan ya. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.